Halo, halo Mbak Nin, dadah. Masih nungguin nih, bentar lagi ya. Ya, oke. Sambil nungguin teman-teman yang lain gabung dulu. Yuhu. Ya, ya. Oke, selamat sore sahabat Teras Mitra semua. Ketemu lagi dengan TM Share. Kali ini volume yang ke-91 melalui IG Live. Kita akan membahas tema merengkuh rimba dengan sepeda. Sambil nunggu, oh Mas Gitanya sudah, Mas Gianya sudah online. Saya akan mengajaknya masuk sambil menyapa teman-teman semua ya. Saya akan invite Mas. Saya Pandu, nama saya Fitria dari Teras Mitra. Selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol mengenai aktivitas goes dan traveling gitu ya. Nah, Mas Gia sudah hadir bersama kita. Saya mau, Halo, halo. halo, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Baik, Fitria baik, gimana? baik. Baik, baik, Alhamdulillah. Nih cuaca cerah nih, seperti yang kita Iya, iya. harapkan tadi Mas Ryan ya. Iya, iya, iya. Oke, sambil saya sapa teman-teman dulu. Jadi tema kita hari ini adalah merengkuh rimba dengan sepeda. Bintang tamu saya sore ini adalah Mas Gia Gita. Beliau adalah seorang bikepacker, nyebutnya bikepacker. Nah, kita akan ngobrol santai dengan Mas Gia. Untuk teman-teman yang sudah gabung, nanti kalau misalnya di tengah-tengah acara sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan memilih satu penanya paling asik untuk mendapatkan satu gift dari Teras Mitra. Ya, gitu dulu prolognya Asik, ya. dapat hadiah. Asik. Baik, Mas, kita ini adalah seorang bikepacker dan seorang wirausahawan, gitu ya. Tagline-nya gitu. Tadi seperti yang tertera di poster ya, teman-teman semua. Nah, untuk membuka obrolan kita nih, Mas, saya ingin nanya dulu, Mas. Kita ini sekarang lagi sibuk apa sih kegiatannya belakangan ini? Hmm. Ya, kalau sibuk sih, ya selain sepedahan, terus sambil jualan juga, Mbak. Asik. Saya jualan aksesoris sepeda, jadi saling inilah. Hobinya iya, jualan iya gitu. Oke, Sambil ya belajar hobi-hobi yang lain lah, nambahin oke. hobi lagi. Asik. siapa tahu Jadi jadi siapa tahu jadi duit lagi gitu hobinya. ya itu kan idealnya gitu, hobi mendatangkan Iya, uang iya, gitu ya Mas. iya. Jadi mengerjakan itu dengan senang, bersenang-senang, dapat uang. Oh, kayaknya ideal banget ini. Betul, betul, betul. Kalau untuk yang apa namanya, untuk bisnis yang ditekuni sendiri sebenarnya itu muncul sebelum atau sesudah menekuni aktivitas goesnya sendiri sih Mas. Kalau Hmm, usaha jadi apa kalau kalau wirausaha dibi itu. ah, kalau dibilang setelah goes sih, apa setelah hobi sepedahan ya iya gitu. Cuman kalau dari bikepacking, saya sebelum bikepacking gitu. Jadi sebelumnya sepedahan belum bikepacking gitu, cuman Iya, sepedahan ya, cerita aja. ngajak aja. Muter-muter Oke. minimarket. Oke, oke. Hmm. Nah, tadi juga sudah disebutkan kalau Mas Gia adalah seorang bikepacker dan juga wirausahawan. Nah, sebut-sebut dari awal nih bikepacking atau bikepacker itu sebenarnya apa sih? Ini kayak term baru ya. Saya biasanya Hmm. dekernya backpacker gitu.
Kalau Ya, bikepacking atau ya. backpacker itu apa lagi nih? Kayak gitu. Mas dia bisa jelasin nggak? Maksudnya kasih pencerahan kita dong Iya. gitu. Kalau dari bahasa kan Mm, bike itu ngambil dari sepeda ya, bike. Nah, mm, terus mm, pack di sini ya maksudnya bawa-bawa gembolan gitu, bawa-bawa ransel apalah gimana gitu. Nah, ya, ya. secara kalau mau dibayangin sih gampang, Mm. backpacker tapi naik sepeda gitu. Ya, oke, Kebayang nggak? oke. Gitu. Cuman Ya, ya. biasanya sih kita backpacker nggak bawa ransel, jadi si barang-barangnya tuh dicantolin ke sepeda gitu. Jadi Oh, oke. yang banyak barangnya tuh ya sepedanya gitu, bukan bukan orangnya gitu. Bukan orangnya. Jadi nambah beban Nah, di sepedanya. Tapi itu kalau misalnya ya, bawa barang kayak gitu, goesnya jadi lebih berat nggak, Mas? iya pasti pasti lebih berat. Secara secara beban iya, secara apa ya, aerodinamisnya pun ya lebih lebih berat gitu guysnya. Oke, oke. Nah, Nah, kemampuan angkutnya sepeda ini kalau sekali bikepacking, backpackeran itu sampai seberapa berapa kilo sih Mas sebenarnya? Bisa waduh itu dimuat relatif sampai sih. berapa? Hmm, relatif sih Tergantung tergantung kemampuan orang-orang. iya terus tergantung dari sepedanya juga, tergantung dari kemampuan orang ngegoesnya juga gitu. Tapi Hmm, so far sih selama orangnya kuat biasanya sepeda tuh kuat-kuat aja gitu. hmm, Apalagi sepeda-sepeda lama tuh yang dari besi-besi wah itu kalau lihat di apa? Kalau lihat misalnya di kampung-kampung gitu kan sekalian bawa rumput, bawa apa itu kan gembolannya sampai ya. ya itu salah satu backpacker juga mungkin ya. Kalau di Jogja lebih lebih hektik lagi tuh, bawa gerabah Mas di belakang. Nah, Jadi kayak gitu sepedanya tuh. dituntun, Iya, sepedanya harus dituntun dituntun. ya. Itu memang kepenuhan. Iya berarti Iya. maksudnya dari kalau dari sepeda sih biasanya mereka kuat-kuat aja gitu bisa sampai beban yang berpuluh-puluh kilo gitu. Oh, Cuman gitu ya. tergantung orangnya aja, orangnya kuat nggak nih ngegoes. Kalau nggak Hmm. kuat goes ya dituntun gitu. Hmm. Itu Kayak gitu. biasanya dicangkolinnya di sebelah mana sih dari sepeda? Kan sepeda kan kecil ya. Kalau ditaruhin Hmm. beban di tas atau tas khusus ini ya untuk sepeda pasti tasnya khusus ya. Itu sebenarnya Ya, ya. dicangkolinnya di sebelah mana sih itu? Iya, ada di apa? Ada berbagai macam gaya bikepacker Hmm. gitu, Mbak. Mm-mm. Ada yang namanya pannier. Pannier itu kayak loper koran. Di belakang Mhm. tuh ada Ya, kantong dua. Nah, dua. itu biasanya bisa di belakang dua, di depan dua. Terus ada Hmm. yang gayanya nggak pakai pannier, jadi dia cuman dicantolin ke stang sama Hmm. di belakang sadel. Terus Hmm. ya dikit-dikit lah gitu. Jadi macam-macam bisa sangkutin kemana-mana aja gitu. Bikin pakai rak di depan bisa, rak di belakang bisa, pakai penir itu depan dua, belakang dua, terus Oh, di sadel disangkutin bisa juga gitu. nggak bisa. Oke, oke. Tergantung Nah, gaya, tergantung kenyamanan masing-masing aja itu. gaya yang paling kira-kira paling ribet tuh kalau dicantolin di sebelah mana nih? Yang Stang ribet ya. atau ditaruh di depan? Kira-kira akan, oh kalau belok jadi susah atau apa Hmm, gitu? hmm, hmm. Mana itu? Iya, Paling iya stang ya. di depan paling paling ngefek sih kalau di depan. Oke. Dia handling sepedanya bakal lebih berat ya. Cuman terkadang kalau kita pakai beban di belakang, di depan nggak ada beban itu Nggak. jadi nggak enak juga gitu Oh malah. gitu ya. Jadi kadang diseimbangin gitu, Stang. diseimbangin. Nah kalau di belakang berat, nah di depan juga dibikin berat gitu biar nggak ngangkat sepedanya gitu. Kalau kurang berat mungkin bawain beban kantong temannya gitu ya. Ya beban hidup juga biasanya udah lebih berat sih Mbak. Gak Oke. usah gak usah bawa-bawa tas orang udah Agak bawa berat beban ya. hidup. Oke. Mas, kalau Mas Gia sendiri sebenarnya sejak kapan sih melakukan backpacking ini? Backpacking ya. Sejak. Kalau simpelnya aja sih, ke kantor pun saya backpacking. Maksudnya eh, nyantolin baju di sadel gitu atau kadang bawa di depan juga gitu kan di apa di rak di depan gitu. Nah, cuman ya itu simpelnya lah yang sederhananya. Kalau yang serius jarak jauh sih mungkin baru akhir 2019 Mbak. Oke, oke, Akhir oke. 2019 lah itu bisa dibilang
perjalanan saya yang beneran bawa banyak gembolan gitu tuh di sepeda tuh. Oke, itu sampai mana Mas? Yang paling jauh tuh sampai mana? Kalau Mas dia Kalau saya paling jauh baru sampai Pamanukan, Mbak. berapa kilo tuh Dari jaraknya tuh? Jakarta. Itu berapa Itu kilo tuh? 100 saya tuh nyampe 123 waktu itu. Oke, itu Iya, dilakukan itu dalam berapa jam itu Mas kalau kayak gitu? saya berapa jam ya? 12 jam tuh Mbak kalau nggak salah. Oh ya, Dari jam 6 wah, sampai maghrib tuh. jam Saya ingat maghrib ya. kita maghrib berhenti ya. Harusnya itu Hmm. sampai Cirebon sebenarnya, cuman kita tim nyantai gitu. Jadi ada beberapa orang yang santai. Akhirnya nyampe Pamanukan lanjut inilah pakai mobil aja gitu ke sana. Kita nggak maksain aja sih kalau saya gue aja. Oke, yang penting cukup ini ya, cukup tahu diri dengan kemampuan ya, Iya, itu juga nah itu ya. penting banget sih Mbak. Nah, Baik, baik. Oke. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalau bikepacking ini kan sesuatu yang menantang, udah capek, menantang itu. Menariknya apa sih bikepacking ini? Dan sekarang kayaknya semakin banyak gitu ya iya komunitas-komunitas iya kayak iya gini. iya. Menariknya apa sih untuk seorang bikepacker gitu ya? Apa sih, Karena Mas? kalau kalau naik bis aja Hmm. ke Bandung misalnya itu udah capek, Hmm. apalagi naik sepeda gitu ya Mbak ya. Iya, itu dari segi apa ya? Kalau seorang yang senang sepedahan gitu, Hmm. Hmm. pengen gitu ada perjalanan yang dengan sepeda itu gitu. Jadi sambil Hmm. nikmatin jalan gitu sambil ya berhenti-berhenti sama apa di warung-warung lokal gitu kan. Itu Asik. kayaknya sebuah apa? Sebuah eksperimen sorry eksperimen sendiri gitu, experience sendiri gitu. Jadi nggak yang kalau pakai bis kan dari terminal Jakarta Ke sampai terminal. terminal Jogja lihat saya gitu paling rest area di tengah-tengah gitu udah mereka itu tempatnya udah dikhususkan untuk rest area tapi kalau di perjalanan ini ya kita benar-benar apa aja yang ada dilewatin ya, ya itu yang kita nikmatin gitu Mau itu berhenti ya berhenti, experience-nya berhenti mau berhenti mau dulu lanjut dulu gitu ya. iya Iya, 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 ya. beneran Kebayang sih. beneran ya random aja Hmm, gitu apa yang dihadapin di jalan yang ditemuin di jalan ya hmm, itu yang kita nikmatin gitu mbak. ya. Nah, ngomongin kalau apa namanya teman-teman berbikepacking ria di jalan Hmm. itu adakah jalur khusus gitu ya untuk teman-teman? Ataukah harus berebut juga dengan kendaraan bermotor lain itu, Mas? Kalau kayak gitu, Iya. kayak gimana sih challenge-nya Eh, gitu ya? Harus harus kayak kayak mana sih? Kayak kebetulan iya. ini tadi sebut di jalan kayak gini, terus Eh, ya kalau di Indonesia ini sih let's say antar kota gitu ya itu masih masih kita harus masih berebut dengan ya maksudnya bukan berebut lah bukan berebut berbagi lah ya. ya berbagi dengan kendaraan lain gitu cuman kalau di luar negeri sih udah banyak beberapa trail-trail yang apa jalur-jalur yang udah jadi pengetahuan umum gitu buat para backpacking gitu si jalur-jalurnya itu gitu nah kalau di Mungkin Indonesia ya sementara kita masih harus masih berbagi di lah. jalan raya ya. Ya itu experience tersendiri juga tuh mbak. Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri antaranya. ngeri sedap. Oke, tapi maksudnya untuk yang kendaraan bermotor aja kadang-kadang seperti itu ya. Ya. Mereka saling berbaginya tuh mungkin berebut gitu ya. Apalagi Nah, teman-teman yang bersepeda ini kan minoritas gitu loh. Nggak bayang. Nah betul. itu kalau misalnya bersepeda itu sendirian atau berombongan atau idealnya berberapa sih kalau untuk jalan jauh gitu biar nggak ribet juga, sambil Mm. tunggu-tungguannya, pas di jalannya gitu sampai berberapa? Nah, idealnya tuh menurut saya ya, menurut saya kalau backpacking itu idealnya ya sesuai dengan nyamannya, kasarnya Ya. nyaman lu aja kayak gimana gitu. Kalau misalkan kita masih baru-baru ya oke lah kita mendingan ada teman gitu dua atau tiga atau let's say 5 orang lah gitu biar lebih safe lebih terus di jalan ada apa-apa bisa saling bantu gitu tapi kalau sendiri pun menurut saya sih nggak masalah sendiri Salah atau ya. berdua pun ya balik lagi ke kitanya kita berarti kan kalau sendiri kan prepare-nya harus lebih ini ya mbak ya lebih benar-benar siap gitu kasarnya ban bocor aja tuh beneran harus Iya,
sendirian gitu Sendirian ya. yang ngadepin gitu, yang benerin gitu. Ya, Mau nginep di ya, manapun ya kasarnya tidur di pom bensin ya sendirian gitu, ya, nggak ada ya. temen ngobrol. Ya, ya, oke. Tantangannya lebih 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 seru ya kalau sendirian ya. Cuman tantangannya lebih seru. Cuman kalau bareng-bareng gitu kadang-kadang ada yang goeser gampang saya gitu, kayak mungkin saya gitu mungkin baru berapa kilo gitu udah minta istirahat, udah gitu mungkin Ampun-ampunan ya. gitu. Udah lambaikan tangan gitu ya. Iya ya, Ya, ya itu sih disesuaikan aja sih. Biasanya kalau saya kalau rame-rame, biasanya saya nggak mau nyuruh teman-teman saya tungguin. mm, mm, Ya mm. udah biarin dia mereka Dengan jalan. ritmenya Let's ya. say let's say kita sampai checkpoint gitu. Kalau dari misalnya ya kita checkpoint di Bogor misalnya, ya udah goes aja dulu sampai Bogor. Kalau saya masih di belakang ya udah jangan gak usah ditungguin gitu. Nanti Oke, kita di oke. Bogor baru ini gitu kan. Soalnya biasanya kita yang di belakang pun jadi Mm. kayak merasa gitu buat di- kalau ditungguin itu gitu. Oke, oke. Ya, coba sebentar. Saya sini Pak, sini Pak. Mbak, sorry ya Mas, saya masih online, saya masih kerja, saya masih online. Ada di situ. Oke, Ya. santai aja. Ada paket, saya lagi online, IG live ini ada paket. Oke, lanjut ya Mas. Oke, Intermezzo. oke, oke. Nah, kalau Mas Gia sendiri sebenarnya tadi kan sudah yang paling jauh ya, paling jauh ke Pamanukan gitu ya. Iya tadi ya, Hmm. Pamanukan. Iya, memalukan. Nah, kalau boleh cerita nih yang rute-rute yang sudah pernah dilakukan yang paling menarik tuh paling seru tuh di mana tuh Mas? Perjalanan paling seru tuh kemana? Paling seru ya. Saya kemarin ya ke Pamanukan itu salah satu Pamanukan itu ya. yang eh ada challenge tersendiri sebenarnya. Soalnya kan dari Jakarta ke Pamanukan itu bisa dibilang lurus-lurus aja gitu. Kita nggak Mm-mm. ngelewat gunung, nggak ngelewat Mm-mm. jalan apa gitu, nggak lewat jalan off-road gitu. Cuman Mm-mm. ya itu banyak kita harus berbaginya dengan udah bukan motor mobil gitu, baginya sama truk sama Terus, bis-bis ini gitu kan. Jadi oh, itu oh, challenge tersendiri gitu. Ya itu oh. seru-seru juga. Terus kalau misalnya gak usah jauh-jauh ke kemarin ke Sukamantri, ada camping ground di Bogor itu kan sampai beberapa kilometer sebelum Sukamantri itu jalannya memang batu-batuan gitu Mbak. Itu Oh, buat sepeda sepeda gunung aja mungkin agak tricky ya buat ngelewatinnya gitu. Nah itu ya saya harus nuntun gitu kalau sepedanya gak kuat. iya, 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 iya. Terus kalau Oh, wah. tanjakan kemarin ke Nah, camping di Cisarua itu ya tanjakannya nggak bisa saya lewatin ya udah saya tuntun dua kilo apa 3 kilo gitu kalau nggak salah saya nuntun tuh. Itu kayak berasa. lumayan Ya, ya. beda-beda lah ada kesan tersendiri gitu buat saya kalau buat tiap-tiap Setiap rute itu gitu. setiap rute pasti ada cerita sendiri-sendiri ya. Kayak kalau kita traveling kemana Sendiri-sendiri. gitu ya. Entah itu tantangannya, Eh, timnya mungkin ya. Sama-sama iya, menangnya. Atau mungkin pas di tengah jalan bannya kenapa, remnya kenapa gitu. Pasti iya. ada cerita di situ. Oke. Nah, kalau misalnya kita cuma olahraga seputaran kota atau dekat, itu kan mungkin kita masih bisa pulang ya di hari yang Hmm. sama. Kalau untuk bikepacking yang jarak jauh kayak gitu, sebenarnya persiapan apa sih Mas yang harus dipersiapkan gitu loh? Apa aja sih? Atau misalnya, oh untuk kita goes 100 kilo, ini harusnya daily ini kita harus latihan seberapa jauh sih? Hmm. Misalnya persiapan-persiapan kayak gitu loh, yang fisik ya mental dan Iya, semuanya itu kayak gimana tuh nyiapinnya dan berapa lama? nyiapinnya ya. Kalau dari segi fisik sih, menurut saya nggak usah ini ya, nggak usah berat, nggak usah keras, latihan keras banget. Karena gini, karena yang yang harus kita hadapi dalam bikepacking itu adalah waktu menurut saya. Jadi Hmm. kasarnya saya bisa sepedahan 20 km per jam,
ada yang bisa sepedahan sampai 30 km per jam gitu dalam 100 kilo, tapi ya tenaganya beda-beda. Ya ini kita Beda-beda. deal sama waktu aja, kita toleransinya dengan waktu gitu. Kalau Hmm. tenaga mau latihan keras ya kayak menurut saya sih nggak ada ujungnya. Mau sekeras Ya, apapun gitu ya. ya bisa, silahkan aja gitu, silahkan Hmm. aja gitu. Jadi ya setidaknya rutin lah siapin Oke. fisik, ya lebih lebih apa ya, lebih sering latihan lah, terus kenalin juga sepedanya gitu, selain diri sendiri juga sepedanya seperti apa spesifikasinya gitu kan, terus Hmm. ya barang-barang yang dibawa gitu disesuaikan aja, kita mau berapa lama di Kebutuhan ya. jalan gitu. Hmm. Tools-toolsnya Betul. juga gitu, kayak gitu-gitu sih Mbak. Oke, Kalau fisik sih oke. menurut saya ya, ya yang pasti fisik memang harus sehat, cuman kalau untuk Hmm. latihan keras sih menurut saya Betul. nggak. Kalau untuk bikepacking sih ini kan bukan balapan, jadi ya Ya, ya, betul, 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 betul. dinikmatin aja. Kita toleransinya sama Tepat waktu ya. aja gitu, sesuaikan waktu. Oke, oke, oke. Ya, Gitu sih Mbak. sip, sip. Nah, kadang kan gini ya, kadang kan kalau misalnya jalan sama teman, misalnya apalagi yang newbie gitu ya, kan kadang-kadang Hmm. euforia nih. Eh, dia ketemu dengan satu komunitas baru, punya sepeda gear baru gitu, seru. Dia Hmm. nggak pernah latihan apa banyak sebelumnya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang pemula ini ya, itu sebenarnya untuk tahu kemampuannya dia itu seberapa, itu ada tools nggak sih Mas untuk melihat, oh aku harus berhenti di sini, oh aku kadang-kadang karena temennya seru dan banyak, dia tuh nggak ngerasa capek gitu ya. Dan ada Iya, iya, iya. beberapa kasus kan ada yang kolaps kayak gitu ya. Ya, Bahkan sampai mungkin yang college sudah sampai. sering, ada yang sudah sering bersepeda jarak jauh Hmm. sekalipun. Nah, itu sebenarnya ada tools nggak sih untuk mengukur, oh this is the time, ini waktunya saya harus stop. Oh ini Hmm. saya masih bisa lanjut. Itu ada nggak sih? Karena aku lihat Ya, ada beberapa kasus gitu ya. sekarang kan udah teknologi udah gampang dan murah ya Mbak ya. Udah canggih dan murah gitu. Betul, betul. eh dari apa? Kita bisa nge-track kemampuan fisik kita tuh dari kayak apa? Jam smartwatch gitu tuh. Ah, ya, Nah, ya, kan ya, itu ya. ya 300 ribuan pun udah bisa nge-track heart rate kita gitu. Nah, itu yang kita ngukurnya dari heart rate kita. Oh, heart rate ya. Jangan Jadi, detak jantung kita, kita hitung dulu nih, sebelum sebelum kita harus tahu dulu umur berapa, terus detak jantung kita maksimal berapa. Nah, kita setting lah di jam itu apa? Alarmnya, biasanya ada alarmnya. Kalau oke. misalnya let's say saya maksimal 170 nih. Saya setting di 150 tuh udah ada alarm gitu, buat kalau detak jantung saya udah 150. Nah, itu udah ada peringatan gitu. Jadi udah harus ngatur tenaga lagi gitu. Jangan jangan maksain gitu kan. Nah, yang gitu-gitu ya, meskipun rame-rame, fisik kita kan beda-beda, jadinya ya Iya, kita ya. harus tahu ini sendiri sebenarnya. Ya itulah, Harus gampang lah, dari sekarang sih udah mulai mulai banyak gear-gear yang tools dan yang lebih yang murah lah heart gitu. rate ya, mesti tahu ya. Dia, Ya, heart rate-nya. ya. Oke, oke. Oke, siap. Nah, lanjut nih. Tadi sudah pertanyaan untuk sendiri atau dengan teman, depends ya. Kita bisa Hmm. kadang-kadang sendiri juga oke, dengan teman juga asik juga, tergantung nanti tujuannya, mau ngapain juga pas sampai di lokasi gitu kali ya. Kita mau Hmm. ada acara atau cuman sampai lokasi terus pulang misalnya kayak gitu atau gimana. Nah, kalau biasanya kalau habis backpacking gitu, setelah sampai di lokasi itu ada event khusus atau cuman kemudian jalan-jalan sekitar situ aja, atau terus ngapain sih Mas? Biasanya kalau udah sampai Hmm. lokasi terus jauh-jauh gitu ngapain sih? Gue kepo. Iya, tergantung tujuannya ya. Mhm. Saya beberapa kali kalau bike camping, jadi bikepacking tapi kita bawa tenda gitu, buat karena Mhm. tujuan kita memang mau camping gitu. Ya Mhm. udah nyampe tujuan, kita setting tenda ya, istirahat, makan gitu, terus ngobrol-ngobrol lah sambil recharge energi kita gitu. Cuman kalau tujuannya memang ke suatu kota, let's say kemarin kita sih
yang waktu ke Pamanukan itu harusnya saya ke Cirebon tuh, nyampe Cirebon, cuman kuatnya bapak cuma sampai Pamanukan, ya udah kita nikmatin aja gitu. Mm-mm. Kita Mm. harus sewa mobil, ya udah kita, ya udah nyampe Cirebonnya ya gitulah, nongkrong-nongkrong Nah, atau goes. kulineran. Biasanya sih iya ya, karena kemarin kan waktu itu nyampenya malam. Jadi ya udah cuman Hmm. makan malam, istirahat. Nah, besoknya udah deh kulineran deh, puas-puasin. Kulineran. Enaknya kan gitu Mm-mm. pakai sepeda sambil kulineran gitu. Udah eh, Ya, kenikmatan tersendiri lah kulineran ya, sepedahan tuh, Mbak. ya. Ini yang dibakar kalorinya udah berapa ribu ya? Kita sudah harus ganti nih jajannya kemana aja nih. Jadi berhitung. udah harus diisi lagi. Iya. Setiap berapa. Nah, kalau jarak jauh gitu biasanya apa titik untuk teman-teman beristirahat itu setelah berapa lama sih, Mas? Iya balik lagi sih itu Heeh, heeh. ke diri kita sih, Mbak. Itu Mm-mm. atau sama sama kelompok kita nih, Kalau balik lagi kita mau sama mau kelompok. janjian aja mau per berapa kilo. Biasanya sih Hmm. rata-rata mungkin kalau saya ya sekitar checkpoint itu 50 kilo per 50 kilo, Oh, per tapi 50 kadang kilo. kita di tengah pun ya ada istirahatnya. Ya Mm-mm. bisa dibilang 25 kilo lah, per 25 kilo kita istirahat. Istirahat bentar, nah 50 kilonya istirahat agak lama Agak gitu, panjang. beneran beneran recharge makanan minuman gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini nih ada yang sudah nanya nih di grup bentar ya, saya coba bacakan. Dari cerita Linda nih. Ada nggak tempat Oke. impian gitu ya? Tempat impian untuk nah, punya tempat impian yang pengen dikunjungi dengan bikepacking nggak, Mas? Wah, ini kalau namanya impian sih Mbak ya, Hmm. kita, saya sih sejauh Hmm. apapun ya, saya sih Hmm. mimpi saya pengen naik haji pakai sepeda gitu, Oh, bikepacking wah. ya. Cuman ya Eh, ya kebayang lah jaraknya gitu. Persiapannya juga ya namanya Persiapannya. mimpi sih ya. Namanya Ya, namanya mimpi. mimpi. Kalau nggak cukup apa menakutkan, kayaknya kurang gede gitu kata orang ya. Iya. Mimpi itu Nggak usah nanggung sekali kali ya, kalau kalau mimpi mah nggak usah nanggung ya. nggak bayar, nggak dosa juga ya mimpi. Iya, nggak dosa juga. Kalau misalnya Tercapai dikabulkan, syukur nggak. alhamdulillah. Iya, benar 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 benar. Nah, ini kayaknya ini anu nih, ada teman yang nanya, ada eh nah, saya sebutin aja ya, saya agak susah nyebutnya. Boleh boleh boleh. SEKT3FB. Oke. SEKT. Ya, nanya dong, urus visanya gimana sama sama bini gitu ya. Kalau pergi tengah hari pas sampai rumah Oke. langsung turun tidur di luar nggak gitu katanya. Nah, ini Jadi deh kayak kebetulan ini yang nanya ini Mbak, dia susah goes karena izin dari istrinya susah. gitu. Oke, baik. Saya susah keluar ya. Iya ya. Jadi kebetulan kita masih keluarga kecil, ya, saya Mhm. belum punya anak. Oke. Terus istri pun memang apa ya, dari dulu memang menikmati kesendiriannya gitu. Jadi ya selama masih ada niat pulang sih menurut saya. Itu Maksudnya di masih, samping pasti toel-toel itu iya nih agak istrinya. agak ngelirik dikit ya. Oke. Ya sejauh ini sih tahu diri aja sih Mbak. Ya, Nggak, saya kan nggak keluar kota tiap minggu tiap gitu, minggu. tiap bulan pun bahkan enggak. Jadi ya atur-atur aja gitu. Kalau minggu ini keluar kota atau Mhm. gue jauh, ya minggu depan ya bagi-bagi waktu lah dengan keluarga gitu. Oke, siap. Mesti tahu diri ya. Jadi kalau udah diizinin gitu ya jangan terus tiap minggu keluar kota gitu ya, Mas Hmm, ya. Tapi istri tahu tuh. hobi sepeda nggak dia? Istri hobi sepeda juga nggak? Atau pernah ikut juga gitu nggak? Kalau yang jauh sih belum ya, cuman yang Hmm, paling dalam komplek aja deket-deket. gitu. Ah, Dekat-dekat aja. oke, oke, siap, siap. Tuh tadi. Nah Ketawa kalau tuh tadi, sekte. nah kalau eh, apa namanya? Nah, tadi kan pengalaman paling menarik, setiap tempat ada cerita tersendiri, terus
apa namanya, challenge-nya juga sendiri-sendiri gitu, Hmm, ceritanya ya. macam-macam gitu ya. Tadi juga udah ditanyain tempat impiannya mau kemana gitu ya. Kayaknya seru banget nih. Kalau apa ya saya kalau misalnya yang paling paling menantang pengalaman paling menantang saat backpacking sendirian apa Mas yang pernah kejadian kalau sama Mas ya Yang menantang ya. Jadi menantang waktu paling rematan gitu apa? sebenarnya nggak sendirian, cuman Tidak. waktu itu berapa orang ya, sekitar 7 atau 8 orang gitu kalau nggak salah. Nah, cuman karena saya goesnya lelet gitu Mbak di belakang gitu. Nah, terus treknya nanjak, ya akhirnya jadi saya sendirian gitu. Oh. Nah, di situ ya eh, sempat bingung nih, ini mau lanjut goes atau gimana nih? Akhirnya ya ujungnya saya sewa angkot, sewa Oh. angkot sendirian. Terus Gitu. sampai sana pun, sampai Sampai ujungnya lokasi? angkot pun, itu belum nyampe lokasi. Saya Oh, belum. masih harus goes lagi, dan nanjaknya itu ampun-ampunan. Ya itu yang saya ceritain, saya tuntun sampai 2 apa 3 kilo gitu dengan kemiringan tanjakan yang wah gini banget. Sambil bawa gembol-gembolan gitu. Itu lumayan, maksudnya eh, meskipun kita rame-rame tapi pasti bakal nemuin kondisi di mana kita sendiri gitu, dan ya kita harus problem solving sendiri juga gitu di bikepacking itu gitu. Itu ngelatih inilah, ngelatih problem solving kalau di jalan ada apa-apa lah. Iya, 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 iya. Pokoknya saya mikirnya gimana pun ya udah saya harus nyampe, mau naik angkot kayak mau Iya. tuntun kayak gitu. Jadi ya saya mix aja gitu. Mix tuntun sama angkot gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin apa bisa jawab juga dari Mbak Wiraswati. Sebenarnya mana sih yang lebih asik, sepedaan sendirian atau bareng-bareng? Hmm, hmm, Kalau tadi kan ya sepedaan kadang sendiri, kadang bareng-bareng. Tapi kalau hmm. Mas apa dia sendiri sebenarnya lebih asik mana sih? Sendiri atau kalau bareng-bareng? Asik, asik sih, kalau dibilang asik ya bareng-bareng sih ya. Bareng-bareng ya. Cuman kadang ada sih pengen kayak sendirian gitu, nikmatin beneran nggak keganggu sama apa, temen yang nungguin atau kita Hmm. nungguin temen tuh. Kadang ada rasa pengen kayak gitu gitu. Cuman Hmm. kalau asik ya Bareng-bareng ya. rame-rame asiknya sih ya. Cuma Bisa. rame-rame ya itulah yang let's say cuman 5 atau 8 orang gitu, yang benar-benar kita udah tahu, udah kenal gitu lah. Itu seru sih Mbak kalau kayak gitu. Seru ya. Oke. Seruan kayak Siap, gitu. siap. Semoga menjawab ya Mbak Wiraswati. Nah, tadi nih, kita udah ngobrolin tentang bikepacking-nya, pengalaman serunya, kemana Hmm. aja, pilih gue sendiri atau apa namanya, banyak teman. Nah, kalau kita mau balik nih ke bisnisnya Mas Gia, Oke. eh, tadi dimulai saat sudah mulai seneng goes tapi belum Sepedaan. backpacking ya, oh Iya. gitu. Nah, kalau tokonya ini ada jualan ada toko gitu atau online juga atau kayak gimana Mas? Sorry. Sementara Tokonya ini online, masih toko. masih online. Oh Cuman masih online. ada workshop, jadi Hmm, seluruh kegiatan produksi sama jualan ya di situ gitu. hmm, Tapi belum oke. berbentuk toko, masih Hmm, sewa sewa apa ya? Sewa ruangan lah, bisa hmm, dibilang kayak hmm, gitu. hmm. Nah, Nah, itu juga juga kayak melayani kayak reparasi atau bengkel sekalian bengkel gitu ya. nggak? Bengkel gitu nggak Jadi atau cuma kebetulan ruangan yang saya sewa itu joinan sama bengkel gitu, Mbak. oh sih. Jadi ya eh, bisa bisa cek-cek aksesoris saya gitu, jalan saya, sekalian bisa ngebengkel juga Kalian di di situ. ya yang di situ juga gitu. Cuman bukan bukan saya yang servis gitu Mm-mm, kalau si bengkel itu gitu. mm-mm, mm-mm.
Oke. Teman-teman yang lain yang masih pantau di IG Live-nya Teras Mitra, saya masih ngobrol seru dengan Mas Gia, seorang bikepacker yang eh, beberapa saat yang lalu sudah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pamanukan, lebih dari 100 kilo ya Mas, bareng dengan teman-temannya. Gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Akan ada satu hadiah untuk penanya yang paling asik. Nanti ada hadiah dari Teras Mitra. Gitu. Yeay, dapat hadiah. Dapat hadiah. Tapi hadiahnya bukan Mbak sepeda. Fitria udah ini, udah suka sepedahan juga? Kenapa? Kalau Mbak Fitria sendiri suka sepedahan juga nggak? Enggak, Mas. Saya nggak punya sepeda. Wah, harus Saya coba nggak punya dong. sepeda. Iya, sudah diracunin sih sama teman-teman. Tapi kebetulan kantor juga cuman di belakang, cuman di belakang kos. Nah, Ke kantor jalan kaki, gitu kan. iya iya iya. Sepedanya buat Itu mana ya? kejadian loh Mbak sama saya Mbak. Waktu Ya. pertama tinggal di Jakarta itu saya ngekosnya di belakang kantor gitu. Jadi Hmm. sepeda itu yang niatnya saya pengen bike to work ya jadinya nggak kepake. Jadi, ngejogrok aja karena ya mau ke kantor malah lebih efisien jalan kaki gitu. Iya, 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 iya. Ya, kalau ini kantor yang di bisnis sepeda atau Enggak, sebelumnya waktu tahun sebelumnya 2012 lah. masih masih berkantor ya, masih di kantor. Masih berkantor. Sekarang Masih mah ber berpabrik ya, apa gimana? Oke, kalau kalau untuk bisnisnya sendiri, kalau untuk bisnisnya ini spare part atau sepeda-sepedanya juga Eh, saya masih apa ya? Istilahnya masih aksesoris gitu, Mbak. aksesoris? Oke. Hmm. Kalau Jadi konsumennya yang sampai kemana aja tuh Mas? Kalau konsumennya konsumen sendiri? terakhir sih saya sempat kirim ke Singapura sama Malaysia. Oh, wow. Ya, ya Iya. lumayan lumayan. Jadi produk saya lumayan unik lah. Jadi di luar pun masih masih jarang gitu. Oh, oke oke. Itu untuk aksesoris itu di bagian masih lampu kah, Nah, bel, apa itu biasanya variannya di bagian apa nah, aja sih aksesoris itu biasanya? saya bikin hand grip yang Mm-mm. buat di stang itu pegangannya itu dari kulit. Sama Mm. saya bikin tutup pentil buat sepeda tapi pakai karakter-karakter gitu, Mbak. Kayak Oh, Star Wars, The Simpsons, terus apa ya? Iron Man gitu-gitulah. Jadi kalau tutup pentil motor tuh cuman mm-mm. hitam gitu doang atau hijau atau merah gitu. Nah, ini ada bentuk kepala Iron Man gitu, kepala ya macam-macam lah. Kapten Amerika, iya. Nah, Oke, oke, karakter. nah itu Bisa custom nggak, Mas? yang ngomong yang custom tergantung. Belum bisa cuman kalau Ah, request tergantung modelnya bisa dibikin ya mm, saya coba oke, bikin gitu. oke. Ini yang Ini ngomong temennya. nih suhu suhu bikepacking sebenarnya nih. Wah, ah, yang komen nih. baik, terima kasih nih teman-temannya pada ikut ya, seru nih. Mungkin teman-temannya Mas Gia ada yang mau bertanya atau mau kasih eh, tips juga atau ikutan komentar gitu, sila. Nah ini ada Kak Mei Sabto. Kalau mau beli aksesoris sepedanya di mana Kak? Nah, kalau di online-nya sih di Instagram ada, Instagramnya Gory Bikes atau di Gori Bike. Tokopedia juga ada. Oke, Gory namanya sama ya? Bikes disatuin. Gori Bike. Iya, Gory Bikes. Nah, Oke, oke. macam-macam di situ ya masih ngembangin lah. Sementara baru itu nanti mungkin produk-produknya yang lain ada. Oke, siap. Kak Mei Mm-mm. siap borong ya. Awas kalau nggak borong. Nanya-nanya doang nggak beli Iya, percuma nih. percuma. Iya, mesti borong. Mesti support. Support. Nah, kalau tadi tempat tujuan bikepacking yang diidamkan adalah bisa naik haji pakai sepeda ya. Tapi kalau untuk yang deket-deket sini ada nggak tempat tujuan yang pengen aku mau ke sana nih yang masih terjangkau kayak itu yang Hmm. mungkin lebih gampang gitu pengennya kemana nih?
Yang masih terjangkau mungkin dalam negeri ya, Mm-mm. Lombok sih Mbak. Karena Oh, kebetulan meskipun saya senang traveling, mm-mm. udah ya beberapa kota udah dikunjungi, kebetulan banget Lombok tuh belum pernah Mbak. Ah, seru. Bisa susur pantai ya itu Lombok tuh ya, Bisa mulai pantai dari. ya. Kalau Bali ya udah beberapa kali lah gitu dan orang-orang Mm-mm. pun kan udah sering gitu ya. Nah ini Mm-mm. ya Lombok. Lombok lah saya belum belum pernah belum pernah ke sana dan ya goes pun ya jadinya pengen ke sana juga gitu. Ya. Nanti kalau udah sampai Lombok pasti pengen geser tuh ke Sumbawa. Oh iya, Geser tuh kayak pasti. itu. Ikut tuh, terus ikut tuh. Terus kemudian pengen ikut. Gimana gimana roda berputar aja. Nah ini temennya nanya nih Mas, Exto Oke. Ready. Dalam menentukan tujuan backpacking tuh apa sih dasarnya? Dasar menentukan tujuan backpacking. Oke, tujuan kalau tujuan sih saya nggak muluk-muluk ya. Sementara sih Hmm, masih cari yang kota yang seru aja gitu, kota hmm, yang seru buat jalan-jalan atau tempat wisata yang hmm, jalan-jalan gitu, hmm, yang enak lah gitu. Buat camping enak, buat cari kuliner murah juga hmm, banyak gitu. hmm, Sementara hmm, sih cuman gitu aja. hmm. Paling Oke. rute-rutenya tuh yang harus dipikirin. Hmm, hmm. Jadi, Jangan, oh punya punya waktu luang berapa lama mungkin ya? nah paling gitu aja. Ya, oke gitu. Sesuaikan ini aja lah, sesuaikan sesuaikan waktu juga sama budget. Siap. Nah, nah ini ngomongin budget. Kalau dibandingkan dengan pergi dengan apa kendaraan umum atau dengan kendaraan lain gitu, sebenarnya kalau untuk bikepacking sendiri budget paling gedenya di mana sih, Mas? Paling gede Mm-mm. makan kali ya Mbak. Makan ya. Kalau saya tuh bisa dibilang tiap berhenti di minimarket tuh wah minumnya pasti beli minum ya. Yes, let's say 10.000 atau 20.000 gitu siap di minimarket Mm-mm. ya. Mm-mm. Lumayan lumayan menguras juga sih kalau Iya, saya. setiap Tapi lewat worth it lah. amir Iya. ya. Oke. Ya. Silaturahmi sama ini sama pegawai minimarketnya. Oke nih, teman-teman kita masih ngobrol nih dengan Mas Gia. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Eh, kita masih punya waktu yang cukup panjang nih. Kalau ada yang mau disampaikan lagi. Nah, kalau tadi kita udah bahas belum ya untuk saran atau, nah kalau backpacking itu, apa ya? Gini, do and don'ts kayak do and don't saat Hmm. backpacking itu apa? Kalau do and don'ts Hmm, terus hmm, hmm. untuk yang teman-teman yang masih newbie maupun teman-teman yang sudah sering bepergian dengan sepeda kayak gitu, ini masih ur-ur nih. Iya, tadi sempat ur-ur sedikit. Sorry, sorry. Ur-ur. Ada yang nelfon. Oh, oke. Ah, ini tips Gimana tadi? do Do and and don'ts don'ts ya? ya saat backpacking. Iya. Mungkin yang pertama don'ts-nya ya. Don'ts-nya tuh jangan maksain diri sendiri. Jadi sebelum melakukan perjalanan jauh ya kita harus kenalin dulu gitu diri diri sendiri gitu kemampuannya seperti apa. Jangan sampai maksain ngejar waktu terus ngejar speed tapi tiba-tiba kolaps gitu atau sampai berapa kilo udah nggak bisa ngelanjutin. Nah itu mending kalau kecapean doang, tapi kalau sampai pingsan atau ya naudzubilahnya hilang gitu, nah itu harus diperhatikan juga gitu. Jadi baiknya sih sebelum sebelum goes jauh ya goes bertahap dulu. Kalau mau 100 kilo ya bertahap dulu 30, 50 gitu, 70 ntar udah ketahuan kemampuannya kayak gimana, ntar ketahuan pas 100 kilo tuh bisa ngatur kecepatan di mana gitu. Nah, untuk yang dunia ya itu salah satunya siapin fisik
sendiri, terus Kemudian ya. kemampuan diri sendiri sejauh apa, sama perlengkapan sepeda itu nggak ini sih, nggak kalah penting. Sepedanya juga harus dicek, seperti apa spesifikasinya, apa cocok buat melakukan perjalanan jauh atau enggak, sama siapin tools-toolsnya. Ya, let's say sederhananya ya tambal ban gitu, ban cadangan kayak Mm, gitu lah. mm, mm, Kayak gitu. mm, Pompa kan kalau untuk sepeda ada pompa mini ya. Terus mm. lampu, terus apa lagi ya? Ya tools-tools Jangan tools-tools sepeda yang simpel-simpel lah, kunci-kunci kayak gitu. Minum jangan lupa air minum secukupnya. Kalau di Indonesia sih untungnya kita kalau dalam kota masih ini ya, apa antar kota masih banyak minimarket gitu. Jadi kasarnya bawa satu botol aja habis ya bisa refill gitu. Tapi kalau mungkin di tengah hutan, nah itu tuh yang Eh, kontrol air sama makanannya yang susah gitu. Oke. Nah, Begitu. kalau kalau untuk ini baik saat backpacking sendirian maupun dengan tim, eh, sebenarnya perlu nggak sih kita tahu gitu ya cara untuk eh, apa perbaiki sepeda nih, just in case di jalan ada bannya rusak atau Hmm. remnya blong atau apa, sebenarnya kemampuan basic apa sih yang harus di dikuasai para backpacking ini untuk urusan mengenali sepedanya gitu loh. Jadi dia bisa Hmm. benar-benar sendiri kayak gitu tuh sampai sejauh mana sih gitu yang paling basic. Ya, sebelum sebelum melakukan perjalanan jauh gitu pakai sepeda, sebenarnya sih kita bisa ngecek dulu nih. Kita belajar setting-setting sepeda gitu kayak apa? Perpindahan giginya, terus lihat apa? Sorry, kayak kondisi sepedanya kayak gimana, bannya kayak gimana gitu kan. Hmm. Kalau ada yang rusak-rusak atau nggak enak, nah itu cobain cobain dulu sama sendiri gitu, dibenerin gitu. Segimana gitu. Jadi kita tahu mana yang bisa kita handle sendiri, mana yang oke ini udah saatnya buat uh, kasarnya sewa mobil atau cari ini terus cari bengkel itu kita udah tahu mana yang bisa dan enggak gitu. Kalau simpel-simpelnya ya itulah paling setting-setting perpindahan gigi gitu kan sama ganti ban, pompa ban, nah itu simpel-simpelnya kayak gitu lah. Basic ya, Kesananya paling mungkin nggak ya tahu ya. itu basicnya. Kalau lebih parah dari itu ya mungkin ada baiknya ya gak usah maksain, kita cari bengkel terdekat biar enggak justru takutnya malah lebih parah gitu. Kita benerin so tahu Malah tambah gitu. kendor. Oke. Eh, Tapi bengkel sepeda itu so far gampang nggak sih ditemui di perjalanan yang sudah pernah Mas dia lakukan? Bengkel sepeda enggak, jujur aja enggak. Enggak. Mm-mm. Nah, Atau cuman sebelum ya sebelum itu. harus memetakan dulu, oh di rute ini ada bengkel di kilometer ini, kayak kalau mau pergi ada pom bensin misalnya kayak gitu ya. Nah Hmm, kalau hmm, ini hmm. apakah harus harus dipetakan dulu Iya, juga nih, oh, kayak gitu atau gimana? iya. Jadi sejauh saya bikepacking sih, trouble yang saya temuin itu nggak begitu Paling berat parah ya. sampai harus ke bengkel gitu ya. Hmm. Sisi, sisi. Cuman ada kejadian temen sampai ada yang patah. Nah itu di tengah pesawahan gitu yang Hmm. warung aja mungkin nggak tahu ada di mana ini cari bengkel. Jadinya ya paling kontak-kontak ke orang lokal gitu. Biasanya sih kalau kita pesepeda ya kena satu komunitas biasanya bakal kena ke komunitas yang lain gitu. Jadi enaknya gitu. Sama-sama pesepeda tuh pasti biasanya sih mau Ya, bantu gitu. ya. Ya ujung-ujungnya jadi gitu. Teman saya tuh patah forknya kalau nggak salah. Ya, akhirnya jadi ngontak pesepeda di situ. Ya udah dibantuin sama mereka gitu. Uh, Solid Enaknya juga ya. komunitas gitu sih Mbak. Ya Juga ya. komunitas ya sama lah mungkin motor mobil juga Hmm, sama komunitas saling bantu membantu lah. ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Exto Ready. Tempat Ya. favorit bermalam kalau kemalaman? kalau kemalaman kalau kemalaman
kalau kemalaman? Pom bensin kali ya. Pom Pom bensin ya? bensin itu Pernah mungkin tapi kerja. eh kebetulan lagi nggak pakai sepeda sebenarnya. Oh, Cuman di situ menurut saya cukup nyaman kalau saya bersepeda. Ya kalau kemalaman menurut saya di situ cukup nyaman gitu. Biasanya kan ada kalau di Indonesia pom bensinnya ya ada musola, kadang ada minimarket gitu kan. Terus dari segi kebersihan ada toilet juga gitu. Itu cukup inilah cukup nyaman menurut saya. oke. Sip. Nah, kita tinggal punya waktu sedikit nih dengan Mas Gia. Mas Gia ada bisa memberikan kalimat penutup nggak nih untuk teman-teman goeser, baik yang newbie maupun yang sudah Nah, berpengalaman yaitu ada nggak untuk closing statement seperti itu sebelum kita sampai di ujung acara? iya. Gitu. eh Buat yang udah advance mah nggak usah diomongin kali ya. Justru Ya. justru paling abis ini yang ngasih ini jangan ke saya. Ya buat yang baru-baru yang mau mulai sepedahan atau mau bikepacking, menurut saya ya eh, mulai aja dari yang paling deket. Kalau dari Jakarta mungkin Bogor lah, itu nggak sampai ngabisin waktu seharian, Ya, atau mungkin ya. bisa ke Bandung gitu. Nanti kita bisa tahu kemampuan diri kita sama sepeda kita seperti apa. Jadi kita bisa ngukur apa yang harus dibawa, apa yang harus eh, apa yang di-push itu, tenaga kita harus di-push sejauh apa gitu. Jadi jangan langsung jauh terus tiba-tiba di tengah-tengah ada trouble. Terus kalau mau coba ya cari temen satu atau dua orang gitu yang lebih berpengalaman, itu lebih bagus sih. Intinya Oke. mulai aja dulu lah, sepeda apapun. Nah, nggak usah nunggu pakai sepeda. Kalau sekarang lagi musim sepeda gravel nih buat touring, Ya. ya yang ada aja dulu lah, sepeda yang ada dulu. Sepeda yang dulu Mulai mau dulu ya. perjalanan jauh sejauh apa, ntar bisa bakal ketahuan kebutuhan kita tuh sebenarnya sepedanya seperti apa. Kayak gitu, Mbak. Oke, sip, luar biasa, keren banget. Seru nih ngobrolnya. Saya jadi pengen goes nih. Dulu saya Ayo. goeser ke sekolah mas, SMP Wah, tapi itu kan, iya, 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 iya. Itu SMP. sebuah permulaan yang bagus justru. Tapi itu sudah berabad yang lalu itu buat saya. Tapi masih bisa sih, masih bisa goes. Saya masih inget kok caranya ngayuh sepeda. Cuman menumbuhkan niatnya lagi nih. Niat Menumbuhkan itu ya niatnya itu ya, itu memang saya berat. sendiri pun masih berat. Karena Oke, terima kasih banyak Mas Gia untuk ngobrolnya sore makasih juga ini. Mbak Fitria. Sudah gabung. Juga di hari Sabtu nanti TM Share masih akan ada satu kegiatan lagi, TM Share volume yang ke-92. Kami akan mengambil tema dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional yang jatuh tanggal 8 Maret 2021. Tema kami adalah Choose to Challenge, ngobrol santai dengan perempuan keren. Nah, kami Wah, ada 4 narasumber yang akan ngobrol seru dengan format talk show, berbeda dengan format TM Share Zoom yang biasanya biasa. ya ngobrol. Kami akan membawakan dalam format yang berbeda. Pantengin terus IG-nya Teras Mitra, akan ada pengumuman. Nanti malam pasti sudah dinaikkan promonya untuk acara hari Sabtu. Teman-teman bisa mendaftar dan mengikuti acaranya di Sabtu nanti. Gitu, sahabat Teras Mitra, kita sudah harus berpisah. Terima kasih sekali lagi Mas Ya untuk waktunya dan sharingnya yang Ya, seru untuk hari sama-sama. ini. Sampai ketemu lagi. Ah, Oke, makasih semuanya ya. teman-teman.